Uh, Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang jadi model dalam kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat insyaallah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih kurang setengah jam lah ya. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Jadi dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas masalah salat. Ya, hubungan Rajab dengan perbaikan salat kita. Jadi sebelum Nabi Isra dan Mi'raj itu ada satu peristiwa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Yang pertama meninggalnya istri beliau Khadijah, kemudian meninggal Abu Thalib, ya, orang yang selama ini mendukung beliau dengan pengaruh beliau. Artinya ketika dua orang ini ada, ketika Abu Thalib masih hidup, orang Quraisy tidak berani macam-macam, orang musyrik tidak berani macam-macam terhadap Nabi. Kemudian ketika Khadijah masih hidup, Ummul Mukminin, maka apa yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar itu beliau bisa curhat, yang bisa ngomong ke Bunda Khadijah. Tapi ketika kedua orang ini meninggal, maka itu satu hal yang sangat membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih sampai dikenal dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Kemudian setelah peristiwa itu Nabi menganggap bahwa Mekah itu udah nggak layak lagi untuk menjadi basisnya, menjadi pusat dakwah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah berjalan kaki, masyian alal aqdam, muttajihan ila Taif, ya. Jadi mengarah ke Taif, ya, berdakwah ke Taif dengan kesedihan yang masih begitu beliau rasakan. Kemudian sampai di Taif, seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu terjadi tidak seperti yang dibayangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masyarakat Quraisy yang menerima dakwah. Kemudian yang kita pengen tekankan adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pergi, ya. Ketika beliau pergi itu, dalam sebuah riwayat beliau bersembunyi di balik bukit karena mereka melempari beliau dengan batu, dengan apapun yang mereka temui. Kemudian beliau bersembunyi di balik bukit dan sempat sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku. Sebentar ya. Jadi ada doa Nabi ketika itu, ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku, betapa hinanya diriku di hadapan manusia. Kemudian in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali,
Tetapi kalau seandainya engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak akan berhenti dari jalan dakwah ini. Kemudian ada potongan doa Nabi juga ketika itu adalah la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, jangan engkau serahkan diriku kepadaku walaupun sekelip mata. Jadi doa ini menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di titik terendah dalam hidupnya. Artinya betapa hinanya beliau di hadapan manusia, lemahnya kekuatan beliau dalam berdakwah cuma dengan Zaid bin Haritha, ya tidak ada kekuatan apa-apa. Ke Taif jalan kaki, ya, jaraknya juga lumayan jauh sekitar 100 kilo lebih, ya jalan kaki. Perjalanan yang membuat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merasa sedih. Akhirnya yang kita tahu setelah itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang istilahnya itu ketika Rasul berada di titik terendah, Allah angkat ke tempat yang tertinggi, Allah mi'rajkan Nabi, kemudian Allah berikan satu hadiah ataupun oleh-oleh, yaitu berupa sholat, ya, sholat 5 waktu. Karena kalau sholat yang lain itu kalau sholat sunnah itu sudah ada sebelumnya, ya. Tapi kalau sholat wajib ini, sholat yang 5 waktu ini yang diberikan ketika Mi'raj. Ibadah sholat ini menjadi standar, menjadi barometer bagi seorang hamba apakah dia baik atau tidak. Tidak ada cerita orang muslim baik tapi tidak sholat, itu tidak ada. Kalau sholat saja tidak, sama Allah aja tidak baik, apalagi dengan manusia. Ya, baik pun ada tujuannya. Jadi ibadah sholat ibadah istimewa yang menjadi standar dan menjadi satu-satunya ibadah yang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tahapan pendidikan sholat ini kepada generasi berikutnya ataupun kepada keturunan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 10. Ya, pukul mereka ketika mereka tidak melaksanakan salat di usia 10 tahun. Nah, jadi puasa tidak ada perintah seperti ini. Jadi tahapan mendidik anak untuk melaksanakan sholat. Mari kita bahas sedikit. Yang pertama bahwa usia 7 tahun itu start anak-anak itu diajarkan untuk melaksanakan sholat. Sholat yang diajarkan di usia 7 tahun itu tidak hanya gerakan saja, tetapi sesuai dengan kaidah usul al-amru bi syai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu bermakna perintah juga dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan terlaksananya perintah yang pertama. Artinya apa? Ketika Rasul menyebutkan seorang ayah, orang tua wajib mengajarkan anaknya sholat, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat, dari wudunya, taharahnya, bacaannya, gerakannya, itu harus diajarkan kepada anak start di usia 7 tahun. Kemudian kita ambil hadis ini, wadribuhum wa hum abna'u 10. Ya, pukul anak-anak, ya, ketika mereka berusia 10 tahun tetapi belum melaksanakan sholat. Jadi 7, start dari usia 7 tahun. 7, 8, 9. Di 3 tahun. 3 tahun ini menjadi waktu pendidikan sholat kepada anak kita. Jadi dalam 3 tahun itu materi sholat sudah tuntas diberikan kepada anak. Sholat dengan berikut hal-hal yang berkaitan dengan sholat.
Dan ini tugas orang tua. Yang ini kadang-kadang kita abai. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa selama 3 tahun materi-materi kurikulum sholat itu harus selesai. Kita berikan kepada anak. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar, akan menjadi tameng dalam hidupnya. Ya, dalam hidup seorang muslim, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia salat 3 tahun kita didik dengan benar, sampai bacaan-bacaannya kita ajarkan, sampai makna-maknanya pun kita ajarkan, maka salat ini benar-benar akan menjaga anak kita di kemudian hari. Bahkan orang Islam pun, orang mukmin pun akan terjaga dengan salatnya. Yang pertama. Yang kedua, kaidah berikutnya adalah yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa salat itu akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan jauh dengan kita salat. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah salat tapi kok masih bisa berbuat yang tidak benar? Berarti pertanyaannya, apakah salat Anda itu sudah benar-benar salat atau belum? Biasanya kalau kita misalnya ada khilaf, berbuat salah, itu coba cek bahwa salat yang kita laksanakan itu tidak sepenuh hati. Ya, salat yang kita lakukan itu merasa berat. Ya, jadi itu kaidah yang kedua. Yang pertama tadi masalah pendidikan salat kepada anak. Yang kedua, bahwa salat itu akan menjaga kita, menjaga anak-anak kita. Kayak kan orang tua kita sering berpesan, aku kemanapun engkau pergi, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat itu akan menjaga. Ada juga statement yang membuat orang itu tidak melaksanakan sholat. Ada juga, ya, misalnya seorang anak ataupun seorang muslim itu melaksanakan dosa maksiat kepada Allah. Ada yang mengatakan, ngapainlah kamu sholat kalau masih maksiat? Mending nggak usah sholat sekalian. Sholat itu mengolok-olok Allah, mengejek-ngejek Allah, memperlekehkan Allah. Sehingga yang berbuat maksiat tadi ditinggalkannya sholatnya. Itu yang salah, itu bisikan setan. Setan maunya kita, udahlah maksiat, jangan ada kebaikan sedikit pun. Itu salah. Jadi salah kalau seandainya ada yang mengatakan, untuk apa sholat, kamu masih maksiat. Nggak apa-apa. Ya, tahap pertama, tetap sholat walaupun keadaan bagaimanapun kita. Ada maksiat yang masih berat ditinggalkan, tapi sholat jangan tinggal. Insya Allah dengan sholat itu nanti, ketika kualitas sholatnya akan lebih baik, maka maksiat yang dilakukan itu akan tenggelam sedikit demi sedikit. Tetapi kalau dihilangkan sholat terus total, maka maksiat itu akan subur adanya. Itulah bisikan setan, ya. Apa kamu sholat, kamu masih maksiat? Karena masih maksiat lah, ya, kita hidup dalam dunia ini, kita perlu melaksanakan sholat supaya kita terjaga. Kemudian, kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, wasta'inu bis sabri was salah. Kaidah yang ketiga berkaitan dengan salat ini adalah minta pertolongan sama Allah itu dengan salat dan dengan sabar. Ista'inu bis sabri was salah. Sabar. Ada masalah, sabar. Ada masalah, kemudian salatkan dia. Salat. Kenapa? Karena salat itu adalah seperti asal muasalnya diwajibkan salat kan begitu. Rasul berada pada saat yang sangat menyedihkan dalam hidup beliau. Eksistensinya nggak dianggap. Ya, mungkin kita sebagai umatnya tidak pernah merasakan seperti yang beliau rasakan. Ya, begitu hinanya beliau di hadapan manusia. Ya, nggak ada orang menganggap beliau itu. Jadi saat-saat seperti itu Allah mi'rajkan, kemudian Allah berikan sholat. Jadi dalam kehidupan kita pun, kalau seandainya kita merasakan ada masalah, ya udah sholat. Ya, sholat dengan sabar,
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat yang nampak cuman mengambil beberapa saat daripada waktu kita, salat yang nampaknya cuman gerakan-gerakan sederhana, tetapi yakinlah bahwa salat itu berat. Salat itu berat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi salat itu berat. Contoh misalnya bisa jadi ada orang yang bangun dia sebelum subuh, tetapi tidak sanggup dia melaksanakan 2 rakaat qiyamul lail ditambah 1 rakaat witir, tidak sanggup. Mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang lain, tetapi dia tidak sanggup melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu memang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali sholat itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita balik, apa itu orang yang khusyuk? Ya, bagaimana orang yang khusyuk dalam sholatnya? Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang tidak merasa berat ketika dia melaksanakan sholat. Itulah orang yang khusyuk. Berdasarkan ayat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh ya. Dalam redaksi ayat ini Allah menyebutkan wa innaha, pakai taukidnya 2 kali. Inna, sesungguhnya salat, lakabiratun, pakai lam taukid lagi. Ada 2 taukid. Taukidnya pakai inna, kemudian taukidnya pakai lam. Jadi 2 kali taukid. Artinya salat itu benar-benar berat, ya, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita mengecek apakah kita sudah khusyuk atau belum, maka cek saja apakah kita berat nggak melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat wajib, dan sholat-sholat yang lainnya juga. Atau ketika azan, merasa kita, kan kadang pernah kita udah azan lagi. Itu ada berat sedikit tuh. Jadi kalau berat kita melaksanakan sholat, berarti level khusyuk kita itu masih berada pada level yang belum membanggakan. Tapi ketika kita rindu sholat, ya, pengennya sholat gitu ya, maka tingkat khusyuknya itu semakin tinggi. Makanya ada banyak ulama yang malam itu memang benar-benar digunakan untuk sholat, ya. Kaidah berikutnya, ya, tadi minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Tapi yakinlah salat itu berat. Ini bisa jadi self reminder kita cek diri kita cek kualitas salat kita. Kemudian kaidah berikutnya berkaitan dengan salat ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengungkapkan cinta, ya, kepada sahabat Ka'ab, ya. Jadi beliau yang pertama mengatakan, ya Ka'ab, inilah uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Jadi ungkapan cinta duluan, kemudian beliau berpesan, la tada'anna aqba kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setelah beliau mengungkapkan cinta kepada sahabatnya, kemudian beliau berpesan, wahai sahabatku, jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan, ya, jangan engkau biarkan amalan ini, setiap setelah salat. Apa ya doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah. 3 hal yang diminta dalam doa ini. Apa yang pertama? Ala dzikrika, ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu dalam keadaan bagaimanapun. Sesulit manapun hidup kita, sebahagia manapun hidup kita, Allah tetap kita ingat.
kita selalu terhubung dengan Allah. Salah satu realisasi bahwa kita selalu ingat Allah itu adalah sederhana sebenarnya. Kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita selalu mengucapkan doa-doa yang diajarkan Nabi ketika mulai safar, baca doa. Kemudian ketika keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Kan banyak doa-doanya itu. Itu adalah sarana kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah syukur. Ya. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Yang pertama kita ingat Allah, yang kedua syukur. Makanya dalam zikir pagi itu kan ungkapannya banyak syukur, minta perlindungan. Realisasinya kayak mana? Bisa jadi misalnya bangun tidur kita, selain kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tetapi bisa juga kita uraikan, ya. Nikmat-nikmat yang masih Allah berikan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan suami yang soleh, ya, anak-anak yang soleh, Engkau berikan badan kami yang sehat, Engkau berikan rezeki kami yang cukup. Jadi semakin banyak kita uraikan syukur kita kepada Allah, maka semakin bahagia hidup kita di dunia ini. Maka di awal pagi boleh juga, ya, terapi mengeluh, ya, terapi anti mengeluh. Kadang-kadang kan kita secara tidak langsung kan banyak keluhan-keluhan kita. Ini ndak pas, itu ndak pas, kawan ndak pas, suami ndak pas, anak bermasalah. Banyak keluhan kita. Jadi supaya kita tidak mengeluh, salah satu caranya adalah dengan bersyukur, uraikan rasa syukur kita. Ya, cari sebanyak-banyaknya alasan yang buat kita bersyukur. Bersyukur masih diberikan kendaraan, bersyukur masih diberikan orang tua. Uraikan sebanyak mungkin, kalau bisa puluhan diuraikan. Itu yang kedua yang diminta. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya, minta sama Allah itu dalam doa yang diajarkan kepada sahabat Nabi tadi, wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah, memperbaiki pengabdian kita kepada Allah. Mungkin selama ini dunia kita lebih banyak, mungkin selama ini pikiran dunia kita lebih banyak, mungkin cinta dunia kita lebih besar dibandingkan cinta akhirat kita. Maka perbaiki ibadah. Ibadah itu apa? Pengabdian. Dalam bentuk apapun pengabdian kita, upgrade dia, perbaiki dia. Salah satunya yang terutama apa? Sholat. Nah, sholat juga harus kita perbaiki. Ada orang yang mungkin sholat dengan bacaan yang dia pelajari waktu diniyah dulu. Misalnya masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masih caranya masih cara yang dulu, ya. Kemudian bacaannya masih bacaan yang dulu. Misalnya kualitas sholat kita itu kualitas yang dulu, nggak pernah kita upgrade. Ya. Padahal tengok teknologi aja, sebentar-sebentar minta kita melakukan pembaruan, ya, melakukan pembaruan aplikasi, update. Tapi sholat kita nggak pernah kita update. Apa yang harus kita update dari sholat kita? Karena itu bentuk pengabdian kita yang utama kepada Allah, sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Apa yang harus kita update? Yang pertama, iman, ya, iman kita kepada Allah dalam melaksanakan sholat ini. Bahwa sholat ini perintah Allah, bahwa sholat adalah wasilah kita berkomunikasi dengan Allah, bahwa sholat adalah perintah yang paling besar. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Yang ada itu rukhsah, keringanan kita dalam melaksanakan sholat. Tapi meninggalkan sholat itu tidak ada, bukan seperti ibadah yang lain, rukun-rukun Islam yang lain banyak alasan untuk ditinggalkan. Tapi sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Yang ada rukhsah, nah bisa 4, 2, ada rukhsah untuk menggabungkan jamaah ataupun posisi kita dalam melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita harus yakin juga bahwa sholat ini adalah
Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Mungkin heboh ketika ada kasus perzinahan misalnya ketahuan di sebuah tempat. Tetapi banyak anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita sekarang ini tidak sholat. Banyak muslim-muslim kita itu tidak sholat. Nah, itu harus diperbaiki. Harus kita masukkan ke dalam mind kita, dalam pikiran kita bahwa sholat itu sesuatu yang besar. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, makanya seperti yang poin pertama tadi bahwa sholat adalah ibadah yang satu-satunya mungkin diajarkan secara jelas, secara detail Allah Rasul sebutkan di dalam hadisnya. Ya, harus dituntaskan materi sholat itu selama 3 tahun. Nah, kemudian ada hadis Nabi juga yang mengatakan bahwa Nabi itu pengen menyuruh orang lain azan, kemudian iqamat, kemudian sholat, kemudian Nabi keliling cari siapa orang yang tidak sholat berjamaah, fa'uhriqu alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumahnya. Nah, jadi gambarannya mungkin bisa kita menggambarkan suasana Madinah ketika itu ya. Berarti nggak ada anak laki itu yang sholat di rumah. Semua orang pergi berjamaah. Karena ancamannya pun jelas. Nabi pengen membakar rumah orang yang lakinya tidak sholat di masjid. Nah, itu harus kita perbaiki secara pemahaman kita terhadap sholat. Itu yang harus diperbaiki. Kemudian harus diperbaiki juga adalah sifat sholat kita. Gerakan sholat kita bagaimana, mungkin cara angkat tangannya kan macam-macam, ada yang mutar-mutar dulu tangannya, ada yang sampai telinga, ada yang ke atas. Nah, jadi itu sifat sholat Nabi itu harus kita pelajari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, jadi semakin berdekatan cara sholat kita dengan Nabi, maka semakin sholat itu berefek. Efeknya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar, jauh dari perbuatan yang nggak baik. Nah, jadi sifat sholatnya itu, gerakannya itu, sujudnya kayak mana, wudhunya kayak mana, itu semua harus di-upgrade. Wudhunya kayak mana, itu semuanya harus diperbaiki, harus kita tengok ulang, harus kita pelajari ulang. Nah, mungkin dulu kita tidak pernah membaca doa sebelum berwudu ataupun setelah berwudu, maka harus dibiasakan, harus diamalkan, harus di-upgrade. Nah, dari gerakannya. Kemudian bacaannya juga sama. Karena banyak anak-anak kita juga yang sekarang ini bacaan sholatnya agak bermasalah. Tahiyatul mubarakatus sholawatut toy. Itu harus diperbaiki. Bisa jadi orang-orang tua juga bermasalah bacaannya. Jadi gerakannya, kemudian bacaannya itu harus diperbaiki. Karena itu termasuk dalam sifat sholat Nabi, ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat seperti aku sholat. Kemudian yang harus diperbaiki juga terakhir adalah yang harus di-upgrade. Mungkin dulu kita belum tahu arti bacaan daripada Al-Fatihah. Mungkin saja kita belum tahu arti bacaan dari i'tidal. Mungkin saja kita doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud itu kita nggak ngerti artinya apa. Maka upgrade supaya kita tahu artinya. Setelah tahu artinya, upgrade lagi sampai kita tahu tafsir Al-Fatihah itu kayak mana. Tafsir yang 7 ayat yang terulang-ulang setiap hari lebih daripada 17 kali itu kayak mana artinya. Tujuannya apa? Tafsirnya bagaimana? Itu harus di-upgrade. Dari bismillah, kemudian alhamdulillah, kok jadi umul kitab 7 ayat ini, kenapa yang ini harus diulang-ulang. Jadi kan kita sangat dhaif ya dalam sholat kita kalau seandainya kita tidak ngerti apa yang kita baca. Makanya kan ketika ayat mengharamkan khamar dulu kan ada bunyi ayatnya, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat. Ya, wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabuk. Apa gambaran mabuk di sini? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Artinya kita faham apa yang kita ucapkan. Jadi orang minum khamar dulu dia nggak sadar apa yang dia baca.
Nah, apa yang dia ucapkan dia nggak sadar, apa yang dia lafalkan dia nggak tahu, baca-baca aja. Bisa jadi ini ayat juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita sholatnya seperti orang mabuk. Nggak tahu kita apa yang kita baca. Kita baca tapi nggak tahu. Kita baca Al-Fatihah tapi apakin arti ihdinas siratal mustaqim? Apakin arti hidayah? Kita nggak ngerti. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa arti bismillah? Kenapa begitu penting bismillah? Kita nggak ngerti. Artinya aja nggak ngerti, apalagi tafsirnya. Bacaan tasyahud kita maksudnya apa? Nah, berarti kalau kita nggak tahu, bisa jadi kita masuk kategori mabuk. Kenapa mabuk? Tidak tahu baca arti daripada bacaan sholat kita. Ya, mungkin sudah sekian lama kita sholat, tetapi nggak tahu arti bacaan. Sehingga, ya mungkin efek dari ini semua sifat sholatnya bermasalah, kemudian kita nggak ngerti bacaannya, maka akan berefek bahwa sholat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada yang miss, ya, ada yang miss. Artinya sama kalau pesawat kan zero mistake istilahnya itu. Nah, tidak boleh ada kesalahan satupun kalau pesawat. Ya mungkin sholat kita juga baru berfungsi dengan baik sampai ya zero mistake, ataupun nggak usah zero mistake lah. Minimalkan kesalahan-kesalahan dalam sholat sehingga sholat kita itu ya kita usahakan kayak mana Nabi sholat. Nah, kayak mana sifat sholat Nabi kayak gitu kita buat. Nah, misalnya ketika salam misalnya ada bolak-balik tangan itu ada enggak sesuai dengan sholat Nabi ada enggak? Nah, sehingga ketika poin-poin ini kita perhatikan secara pemahaman kita sudah lurus tentang sholat, secara sifatnya kita sudah betul berkaitan dengan sholat kita, kemudian pemahaman arti juga kita sudah paham, maka insya Allah sholat kita itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholatnya seperti doa Nabi, Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan termasuk juga keturunan-keturunanku orang yang mendirikan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada hari ini, ada berkahnya insyaallah. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada pertanyaan mungkin karena itu jazakallah Ustaz. Oh iya. Ustaz, sedikit tentang yang hadis itu yang Rasul bilang aku mencintaimu kemudian karena Allah, dan selanjutnya itu sepertinya sahabatnya Mu'adz bin Jabal ya Ustaz. Mu'adz ya. Karena ketika Ustaz sampaikan saya langsung kepingin tulis penuhnya, jadi saya browsing ternyata. Oh gitu. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ya. Alhamdulillah. Iya, berarti Mu'adz. Berarti redaksinya begini ya, Mu'adz, inni la uhibbuka fillah la ta'an aqba kulli salatin dan seterusnya. Berarti sahabat Mu'adz ya, bukan Ka'ab ya. Baik. Silakan Bunda, satu pertanyaan kalau ada, kalau enggak mungkin karena apa ya waktu sibuk mungkin kita bisa tutup. Silakan satu pertanyaan kalau ada Bunda-bunda. Assalamualaikum Pak. Silakan. Ya, Pak Ustaz, kalau tadi dibilang, maaf suaranya agak ini serak. Kalau ada tadi kan yang poin kedua, yang pertama zikir, yang kedua mengurai rasa syukur. Nah, di mengurai rasa syukur ini termasuk juga tidak merealisasikannya atau berbuat atau beramalnya gitu loh Ustaz. Jadi maksudnya ada pembuktiannya nggak kan, kalau sekedar bersyukur alhamdulillah atau diucapkan tapi kemudian diurai, itu mungkin masih sebagian atau masih kurang ya Pak. Tapi kalau perlu ada istilahnya
pembuktian lain gitu, maksudnya entah amal atau bagaimana gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, langsung aja dijawab. Jadi syukur itu kan meliputi 3. Yang pertama syukur hati ya. Artinya kita puas, kita senang, kita bahagia, Allah masih memberikan. Dari perasaan kita pun kita udah syukur, senang ya. Bahagia dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah putuskan kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua syukur itu juga harus diucapkan. Nah, jadi yang kita jadi level mengurai syukur itu kita pada level syukur yang kedua ya, artinya mengurai syukur yang diucapkan, syukur yang dilisankan. Nah, jadi kalau sekarang kan kita cuma mengucapkan ya alhamdulillah. Nah, jadi coba kita urai alhamdulillah yang kita dapat itu apa aja gitu. Coba kita bersyukur dengan apa yang ada tuh. Jadi kita uraikan, berarti itu masih masuk kategori syukur pada level yang kedua, syukur lisan ya. Yang ketiga baru syukur dengan af'al ataupun dengan arkan. Artinya setelah hati kita senang, hati kita bahagia, hati kita puas dengan Allah, tidak mengeluh, ya, tidak banyak kali komplain dengan keputusan Allah. Kemudian rasa yang ada dalam hati itu kita uraikan dalam kata-kata. Kemudian syukur yang sudah kita uraikan dalam kata-kata itu juga akan berbuah di dalam perbuatan kita, bahwa syukur itu adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Ada kaedahnya, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Kaedahnya begitu. Jadi setiap nikmat yang kita terima tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka pada hakikatnya itu bukan nikmat, tetapi itu baliyah, musibah bagi kita. Jadi 3 ya, mudah-mudahan lisan hati kita bersyukur kepada Allah, senang, apa istilahnya, ridho ya, ridho dengan keputusan Allah. Kemudian kita uraikan sebanyak mungkin syukur kita dalam lisan kita. Kemudian level berikutnya kita wujudkan kesyukuran kita itu dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah seperti kaidah tadi ya, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu musibah. Ya mungkin secara zahir hidupnya enak kali, lapang. Tetapi semua kelapangan, semua nikmat itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, maka pada hakikatnya itu bukanlah nikmat, ya, tapi itu musibah dalam hidup seseorang. Mungkin itu. Ustaz, terima kasih banyak Bu Ratri. Cukup ya insya Allah. Bu Ella, itu ada satu pertanyaan di chat. Oke sayang, boleh. Di chat ya Ustaz, mohon maaf. Ternyata tadi ada yang bertanya, boleh ya Ustaz? Boleh. Satu saja, apabila ada, Assalamualaikum Ustaz, apabila ada orang yang merasa bacaannya lebih baik dari imam di masjid sehingga tidak ingin berjamaah di masjid, itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau bacaan kita, artinya gini, memang ini fenomena, artinya banyak masjid masih standar imamnya masih bermasalah ya. Tetapi kalau misalnya ada imam yang kayak gitu, kita tidak menggugurkan juga kewajiban kita untuk berjamaah ya. Jadi pilihannya bisa jadi dia cari masjid yang bacaan imamnya lebih bagus, atau kalau memang tidak ada bacaan imam yang lebih bagus di masjid yang dekat dengan rumah dia, dia tetap juga harus sholat di situ. Nah, jadi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Waktu itu kami ingat, waktu kami masih di Lipia itu ada masjid di dekat tempat tinggal kami. Kayaknya sekelilingnya ada beberapa masjid itu memang bacaannya bermasalah. Tetapi walaupun kayak gitu kami tetap melaksanakan berjamaah di masjid walaupun memang bacaannya buat sakit hati.
Ya, jadi itu solusinya. Yang pertama, cari masjid yang bacaannya lebih bagus. Yang kedua, tetap di situ, ya, sambil cari-cari cara kayak mana memberitahukan kepada sang imam ya supaya bacaannya diperbaiki insyaallah. Nah, artinya harus diingat di sini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun imamnya tidak bacaannya tidak lebih baik dari kita. Mungkin itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Ibu-ibu, jazakumullah khair. Selesai ngaji subuh kita, semoga Allah ridho dan memberkahi kita hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Tutup ya Ustadz. Oke, kita tutup. Terima kasih juga Mbak Ella tadi sudah mengingatkan ya redaksi hadisnya. Muaz ya, bukan Ka'ab. Ya, Muaz.